berenang beserta kakak. Nggak pulang lagi jadi. Ikan sepat, ikan gabus, berenang beserta kakak. Makin cepat makin bagus. Karena ulun lihat yang rata-rata dapat nasi kotak. Ada yang buat mampir lihat dulu. Boleh kita mulai? Ulun paham ya. Tenang aja kayak nggak sampai ngantuk di kampian. Ulun paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa ulun lalu atuh gitu. Ulun ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjangan ulang tuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa alhamdulillahi alladzi ja'ala ta'aqub al-layli wan-nahar ayatan li ulil albab wa ayatan li ulil absar wa yang kita muliakan dan kita hormati guru-guru kita yang berhadir pada saat ini, wabil khusus akhina billah guru kita semua, Al-Hajj Al-Sihab, guru Fikri, para asatidz yang lainnya, yang menghormati Bapak Kapolsek yang berhadir pada saat ini, Bapak dan Ramil, alhamdulillah yang menyumbangkan bor sumur, isi sumur ke sini, nombor sumur itu bor sumur disumbangkan, yang menghormati para habaib ini Adi Ulun kelas ulun KUA Pak Haji Syarif. Ini selisih lawan ulun jauh, tak anu ulun sedikit jauh terkuas banyak. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang insya Allah dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, tentunya kita bersyukur kepada Allah. Karena pada malam hari ini kita masih diberikan Allah kesempatan hidup, masih diberikan Allah kesehatan dan kelapangan. Yang paling bersyukur alhamdulillah, walaupun jam kita sudah menunjukkan jam 10 lewat, kita masih bisa duduk di sini bersilaturahim. Niat kita tidak lain dan tidak bukan, ini bukti kita mahabbah kepada orang-orang soleh, kepada aulia Allah, wabil khusus al-alim al-alama Muhammad Zaini bin Abdul Ghani bin Sukumbul. Mudah-mudahan dengan niat kita yang benar, amaliyah kita yang benar, mudah-mudahan kita bisa kumpulkan beserta orang-orang soleh di yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini ulun menyampaikan sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, salasatun la yaqbalallahu minhum syarfan wala adlan yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, Bapak Ibu, nanti di hari kiamat ada 3 golongan manusia yang tidak akan diterima oleh Allah
seluruh amal wajibnya dan amal sunnahnya, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrohnya, seluruh amal ibadahnya nanti di yaumul qiyamah haba'an mansura, seperti debu yang berterbangan, tidak ada nilainya, bahkan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena menurut riwayat Bapak Ibu, ini sebab kalau tadi bisa akal itu batunduk, muring misalnya. Alhamdulillah. Kalau Ibu CS, ini namanya mahir menjawab laki. Mohon maaf, menurut riwayat Bapak Ibu, dulu nanti tak kalah hari kiamat itu matahari diturunkan sejengkal daripada kepala kita. Hamparan yang kita pijak terbuat dari kaca yang begitu panas. Ada orang yang teringatnya sampai mata kakinya, ada yang teringatnya sampai lututnya, ada yang teringatnya sampai pinggangnya, ada yang tenggelamkan teringatnya sendiri. Bahkan pada waktu itu ada orang yang mendidih otaknya karena kepanasan, begitu besarnya yaumul qiyamah. Bahkan menurut riwayat, orang tua lupa kepada anaknya, anaknya lupa kepada orang tuanya, bahkan orang yang sedang hamil pun tidak terasa janinnya keluar. Kenapa? Begitu dasarnya yaumul qiyamah. Bahkan dalam kitab Tazkiratul Qurtubi, antriannya luar biasa di yaumul hisab. Ada yang mengatakan sampai 5.000 tahun panjangnya antrian, huru haranya luar biasa. Bahkan ada yang meminta kepada Allah, ya Allah, cepatkanlah hari kiamat ya Allah, cepatkan ya yaumul hisab ya Allah, karena saya tidak sanggup ya Allah, walaupun saya dimasukkan dalam neraka Engkau ya Allah. Kenapa? Begitu dahsyat dan huru haranya hari kiamat pada saat itu. Namun di dalam sebuah kitab tasawuf nanti di yaumul kiamat ada orang yang diringankan oleh Allah hisabnya, disegerakan oleh Allah hisabnya. Salah satunya adalah orang yang selalu menghisab dirinya waktu dia hidup di dunia. Sering menghisab dirinya, ya Allah, ini umurku sudah 50 tahun, 60 tahun, kira-kira banyak maksiatnya kah, banyak taatnya kah, banyak lalainya kah, banyak ingatnya kah. Ya Allah, kenapa awakku sehat, badanku sehat, diberikan kelapangan, kenapa aku berat untuk melangkah ke masjid sholat berjamaah? Kenapa aku berat untuk sujud kepada Engkau ya Allah? Kenapa aku berat untuk dekat kepada Engkau ya Allah? Orang yang selalu menghisap dirinya tatkala dia hidup, insya Allah Allah akan ringankan hisapnya di yaumul qiyamah. Mohon maaf, maka pada waktu itu ada 3 golongan, seluruh amal ibadahnya akan sia-sia di hadapan Allah. Yang pertama, orang yang sia-sia amalannya di hadapan Allah, baik amal sunatnya ataupun amal fardunya. Yang pertama kata Rasulullah adalah apa itu adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Orang yang senang menyakiti hati kedua orang tuanya, membuat orang tuanya menangis, membuat orang tuanya sakit hati, membuat orang tuanya sangkal, membuat orang tuanya kecewa, maka seluruh amal ibadahnya akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sering sampaikan, mohon maaf, nyaman kalau berisi kuitan itu
Kalau kita tak salah lawan sidin pandai itu nyaman. Misal, aku kadang-kadang tujuh lawan kami nakai kami kalau memperhatikan ini daripada aku itu nyaman. Atau aku kadang-kadang tujuh lawan kami tak tujuh menyaiki aku, memenangi aku takutan di situ. Itu nyaman. Artinya apa? Kita bisa memperbaiki kesalahan kita, kekurangan kita, kehilapan kita yang menyakiti hati kuitan kita. Yang alih ini berisi kuitan, sidin sakit hati, sidin kecewa, sidin menangis, sidin merasa ada nyaman, tapi sidin simpan di hati sidin. Raja sidin menangis di kamar seorang kita, baju mata sidin sakit hati melihat kita. Sidin kada wani mau ucapkan kenapa? Karena sidin takutan lawan kita. Bakal mati aku. Kuitan ini takutan lawan ini. Ya sidin aku kada wani mau ucapkan dan aku di mainnya. Aku kada wani mau ucapkan dan aku kada daerahnya lagi. Aku kada wani mau ucapkan karena aku disarikinya. Sidin simpan sampai sidin meninggal dunia, maka demi Allah keberkahan hidup kita akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, kerinduan kita kepada Rasulullah akan tidak ada nilainya kalau hari ini kita tidak pernah rindu dengan orang tua. Hari ini kita takdim kepada guru setumpul, kepada orang saleh, para aulia Allah, maka ketakziman pian kepada orang-orang saleh, kepada aulia Allah akan dibatalkan oleh Allah kalau pian tidak pernah takzim, tidak pernah hormat kepada kuitan pian. Kenapa? Karena kuitan adalah di atas segala-galanya. Maka ulun pesan, mohon maaf ulun berpesan lawan pian dan dengarkan ibu-ibu. Dengarkan, saya kira paham. Ini kami ulun guru siap semua latihannya. Ini latihan semua oleh asli oleh latihan semua. Mohon maaf nih kami latihan ini bu, kata Rasulullah apa? Anta wa maluka liwalidayka. Kamu kata Rasulullah dan harta kamu sebahagiannya adalah milik orang tua kamu. Bu, bila pian berisi laki sugih, duitnya mohon maaf alhamdulillah rezekinya lebih, duitnya banyak, itu laki pian dan hartanya sebahagian itu adalah milik kuitan kami ibu. Bisa dipaham bu? Maka pian kue kada boleh cemburu kalau laki pian memberi kuitannya duit. Pian kada boleh cemburu kalau laki pian hancap merangi kuitannya. Pian kada boleh cemburu kalau laki pian mengumrahkan kuitannya. Kenapa? Karena hartanya dan dirinya sebahagian adalah milik orang tuanya. Jadi sekiranya beginian paham. Yang kadang-kadang beginian ini membuat laki yang takutan. Mohon maaf, ini ada beginian tidak dibawahnya lakinya mulai terdekat takutan. Stroke lakinya. Laki yang makan anak itu. Mohon maaf nih bapak-bapak. Kita ini kadang-kadang zalim melawan kuitan kita kayak kita merasa seorang. Kita kadang-kadang zalim melawan kuitan kita. Kita nyaman di rumah, WC nyaman, AC, kadang-kadang rumah kuitan di kampung, ya Allah, berbeda pada pendidikan.